Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Devina Iswanda dari 126. Di sini saya akan membahas materi semester 5. Pertama akan membahas tentang sabar dalam menghadapi musibah dan ujian. Secara istilah, sabar adalah menahan diri dalam melaksanakan sesuatu dan menjauhi sesuatu. Ada 3 jenis sabar, yaitu sabar dalam melaksanakan ketaatan, sabar dalam menjauhi kemaksiatan, dan sabar dalam menerima takdir. Ada 2 ayat Al-Quran yang membahas tentang sabar, yaitu Quran Surat Al-Baqarah ayat 155-156 dan Quran Surat Ibrahim ayat 9. Dari ayat itu bisa dipelajari bahwa manusia itu lalai dan takabur, seringkali lupa mensyukuri nikmat yang telah diberikan olehnya kepada manusia. Bahkan ada umat yang mengingkari nikmat Allah sehingga ia mendapatkan azab yang pedih. Selanjutnya membahas tentang iman, Islam, dan ihsan. Iman artinya keyakinan dalam hati, diucapkan dengan lisan dan diamalkan dengan anggota badan tanpa ada keraguan sedikit pun. Iman dalam agama Islam artinya meyakini adanya wujud Allah Subhanahu wa Ta'ala, para malaikatnya, kitab-kitabnya, para rasulnya, hari terjadinya kiamat, serta qada dan qadarnya. Islam adalah agama Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diwahyukan kepada para rasul untuk seluruh umat manusia untuk keselamatan di dunia dan di akhirat dengan melaksanakan semua perintahnya dan menjauhi larangannya. Ihsan adalah isim masdar dari asal kata ahsan yuhsin ihsan yang mempunyai arti menjadikan sesuatu lebih baik dan berbuat kebaikan. Ihsan juga berarti kesadaran yang sedalam-dalamnya bahwa Allah senantiasa hadir atau bersama manusia dimanapun berada. Orang yang berbuat ihsan disebut muhsin, mengandung arti bahwa orang yang berbuat baik. Hubungan dari iman, Islam, dan ihsan bisa disebut iman itu merupakan pondasi awal. Terus kalau Islam itu merupakan bangunan yang berdiri di atasnya. Nah, kalau iman seseorang melemah, Islamnya pun akan condong dan cenderung melemah. Kemudian saya akan membahas tentang munafik, keras hati, dan keras kepala. Orang munafik perilakunya menipu. Mereka menipu Allah dan orang-orang yang beriman. Perilaku munafik merupakan salah satu perbuatan tercela. Ada beberapa ciri-ciri munafik, di antaranya berbohong dalam berucap, mengingkari janji, dan pengkhianat. Hati sama dengan qaswah al-qalb, artinya kekerasan hati atau kebengisan. Di sini juga ada macam-macam hati. Yang pertama, hati yang sehat atau qalbun salim, yaitu kalbu yang berilmu atau mengetahui bahwa Allah itu adalah kebenaran. Yang kedua, hati yang mati atau mayit al-qalb. Hati yang mati tidak ada kehidupan di dalamnya. Hati seperti ini tidak mengenal Tuhannya, tidak menyembahnya, tidak melaksanakan perintahnya. Dan yang ketiga, hati yang sakit atau marid al-qalb, yaitu hati yang hidup tetapi mempunyai penyakit. Ada beberapa sebab dari kerasnya hati seperti kemusyrikan, kekufuran, dan kemunafikan. Banyak melakukan dosa, lalai dari ketaatan. Keras kepala berarti individu yang tidak mau menuruti nasihat orang lain. Alasan seseorang menjadi keras kepala karena sifatnya yang mudah tersinggung atau mudah marah. Juga ada keinginan tujuan tertentu atau kemungkinan besar sebagai bentuk balas dendam kepada pihak tertentu. Ada juga ciri-ciri dari orang keras kepala, seperti harus mewujudkan ide atau rencana dia, meskipun ide atau rencana dia itu salah. Terus, jika ada ide orang lain yang beda dari dia tuh bakal nuduh ide itu buruk atau ide itu nggak akan berhasil.
Selanjutnya, membahas tentang kewarisan. Muwaris adalah orang yang meninggalkan harta warisan atau bisa disebut pewaris. Tirkah adalah harta warisan berupa benda bergerak dan tidak bergerak. Ahli waris adalah orang yang berhak menerima warisan dari orang yang meninggal. Hijab atau mahjub berarti tutup atau tabir. Sekarang dijelaskan perbedaan harta peninggalan dan harta warisan. Harta peninggalan adalah bagian harta yang ditinggalkan waris, sedangkan harta warisan adalah sisa dari pengeluaran untuk kepentingan muwaris. Dalam pembagian harta waris, terdapat sebab-sebab orang menerima harta waris seperti karena nasab ataupun perkawinan. Dalam Islam, hanya 25 orang yang berhak menerima harta warisan, diantaranya 15 orang dari pihak laki-laki dan 10 orang dari pihak perempuan. Nah, sekarang akan dijelaskan tentang hijab dan mahjub ya. Itu bisa dibagi menjadi dua macam. Pertama, hijab hirman, yaitu anak dan cucu sama-sama ahli waris, namun cucu tidak dapat harta karena ada anak laki-laki. Yang kedua, hijab nuksan, yaitu hanya sekedar mengurangi jumlah yang diterima ahli waris. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.